Tes 1, 2, 3. Oke, saya mau tes suara saya. Oke, Bu Rian di Jakarta, bagaimana? Apakah suara saya bisa didengar? Apakah suaranya cukup kuat, cukup bagus didengar? Juga Bu Ayu di Jogja. Bu Ayu di Jogja, bagaimana suara saya, Bu? Sip, Pak. Bagus. Gambarnya juga bagus, cakep. Terima kasih informasinya. Oke. Kalau di Jakarta bagaimana? Bu Rian, apakah bisa monitor saya? Bu Rian? Kita tunggu sebentar ya untuk supaya bisa masuk ke Facebook ya, teman-teman ya. Bu Ayu, Jogja bagaimana kabarnya hari ini? Gimana cuaca bagus, Pak? Dari pagi Pak, panas, matahari masih bersinar. Sampai malam sekarang aja ya. hujan, Pak. Oh, Alhamdulillah. Ya. Oke, mantap. Ya. Ya, memang ini lagi cuacanya lagi memang masuk musim hujan ya. Jadi ekstra hati-hati kalau keluar rumah pada waktu musim hujan, karena kemungkinan ada licin, di beberapa tempat juga ada longsor ya. Di Tawangmangu, Karanganyar banyak terdapat longsor ya. Jadi mesti hati-hati ya, terutama jaga kesehatan, karena pada waktu musim hujan kemungkinan lebih banyak penyakit yang bisa menyerang kita ya. Apalagi kita berada di pandemi seperti ini, jaga imunitas, jaga kesehatan ya. Daya tahan tubuh kita perlu ditingkatkan. Oke, kita hari ini, hari Selasa, itu adalah review untuk bahan dari Dr. Syafiq pada hari Sabtu lalu ya. Pada hari Sabtu lalu kita membahas mengenai stres ya. Tapi stres dilihat dari sudut pandang ilmiah ya, pengaruhnya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita selalu membahas bahan-bahan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita secara menyeluruh. Ya, kami ingatkan kepada teman-teman, kita belajar kesehatan dari sudut pandang kedokteran timur, atau yang kita sering sebut sebagai biographical model ya, atau kata lainnya adalah holistik atau naturopatia. Ya, kita tidak memandangnya dari sudut pandang kedokteran barat yang disebut sebagai disease model atau conventional model ya. Tapi kalau kedokteran timur, biographical model, itu berarti kita memandang kesehatan dari keseluruhan kondisi tubuh atau kehidupan kita ya, seluruh aspek dari kehidupan kita ya. Yang dari power bank ada. Di mana power? Oke, itu yang kita bahas. Setiap kali pembahasan Dr. Syafiq, kita akan melihatnya dari sudut pandang biographical model. Termasuk stres, kita juga akan memandangnya juga dari sudut pandang biographical model ya. Nah, kita akan mulai reviewnya teman-teman. Reviewnya saya akan menggunakan materi yang kemarin dipaparkan atau dijelaskan oleh Dr. Syafiq. Tapi tidak semua materinya ya teman-teman ya. Saya hanya akan gunakan materi yang sederhana, yang lebih mudah dipahami, sehingga teman-teman jadi lebih mudah, karena memang pokok-pokok yang disampaikan tidak selalu
mudah untuk dipahami ya. Oke, sebentar ya. Saya matikan dulu WA-nya supaya tidak mengganggu teman-teman. Ya. Oke. Nanti pelan-pelan saya akan jelaskan. Kalau Anda kurang paham, kurang mengerti, teman-teman boleh nanti bertanya ya pada sesi pertanyaan. Saya akan jelaskan lebih jauh mengenai pokok ini ya. Baik, Mas Jun, Facebooknya sudah nyambung? Oke, mantap ya. Jadi kita bisa mulai pembahasan kita untuk pokok ini. Ya, ini share screen kita. Ya, saya hilangkan dulu gambarnya supaya tidak mengganggu teman-teman ya. Oke. Ya, kemarin Dr. Syafiq membahas mengenai soal stres ya. Kelihatan ya share screen saya ya. Bu Ayu, kelihatan share screen-nya? Gambarnya kelihatan ya? Iya, Pak. Sip, kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, ya. Baik. Nah, kenapa kita memilih pokok atau bahasan mengenai stres? Karena ini adalah fakta mengenai stres ya. Jadi menarik, 87% dari penyakit itu ada kaitannya dengan stres. Disebut di situ 87% of disease ya, are stress related ya, berkaitan dengan stres. Jadi ini cocok dengan paparan yang pernah dikatakan oleh Dr. Syafiq mengenai metagenetik ya. Metagenetik itu berarti pikiran itu bisa menjadi penyebab penyakit. Itu adalah pemahaman yang terbaru kedokteran timur ya. Pikiran kan kalau Anda ingat kemarin, ya, kalau Anda kemarin ingat, genetik ya. Jadi penyakit disebabkan karena faktor keturunan atau genetik istilahnya. Terus berkembang namanya epigenetik. Epigenetik berarti lingkungan itu mempengaruhi genetika kita ya. Nah, pemahaman yang terbukti karena ada referensi yang menyebutkan bahwa 87% dari penyakit itu berkaitan dengan stres, dan stres itu sebenarnya berkaitan dengan soal pikiran ya. Jadi kenapa kita perlu paham mengenai hubungannya antara penyakit dengan stres. Nanti kita akan lihat hubungannya ya, supaya Anda bisa memahami penjelasannya. Kenapa 87% penyakit berkaitan dengan soal stres. Oke. Kita lihat di slide berikutnya yang kemarin disampaikan Dr. Syafiq. Nah, sebenarnya kalau kita mau ringkeskan teman-teman OT, itu ada yang namanya vicious cycle ya. Ini kata lain untuk lingkaran setan ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya lingkaran setan. Lingkaran setan itu menunjukkan bahwa pada dasarnya ada 3 penyebab masalah kesehatan kita. Yang kita sering sebut, atau Dr. Syafiq sering sebut 3S, yaitu stimulan, ya, stimulan, stress, and sugar, atau gula ya. Jadi ini 3S yang menjadi lingkaran setan problem kesehatan kita. Stimulan, stimulan itu bahan-bahan yang bersifat merangsang atau memberikan stimulan. Misalnya ada alkohol, ada kafein, ada nikotin, ya, atau zat-zat lain yang bersifat stimulan. Nah, kemudian yang kedua stres. Nah, kenapa keduanya ini bersifat menyebabkan masalah? Kalau Anda lihat, nanti ini akan mempengaruhi ke dalam sistem hormon kita, ya, sistem endokrin kita, ya. Kita akan lihat ada hormon-hormon yang dikeluarkan yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi
homeostasis atau keseimbangan dalam tubuh kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gula atau sugar ya. Nah, Anda ketahui gula ini kalau levelnya atau jumlahnya dalam darah kita meningkat karena kita banyak konsumsi makanan yang mengandung gula, nanti akan merangsang pankreas, terutama pada sel-sel beta di pulau Langerhans ya. Di pankreas kita ada satu area, yang namanya pulau Langerhans. Di pulau Langerhans nanti ada sel, antara lain sel beta. Nah, sel beta ini akan mengeluarkan insulin, dan insulin akan dikeluarkan karena level atau kadar gula darah kita tinggi. Nah, tapi kalau terus-terus dikeluarkan nanti akan timbul masalah, kelelahan, dan akhirnya timbul penyakit DM. Ya, jadi ini 3 hal yang menjadi masalah kesehatan kita ya. 3S ingat ya, stimulan, stres, dan sugar ya. Jadi stres termasuk salah satu yang menjadi masalah ya. Oke. Minta tolong teman-teman ya, kalau mikrofonnya belum di-mute, teman-teman tolong bisa mute atau matikan mikrofonnya supaya tidak terjadi traffic atau penumpukan suara ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Ini juga slide yang kemarin dijelaskan Dr. Syafiq. Dalam hidup ini kita tidak mungkin tidak ada masalah atau tidak ada stres, gitu ya, dalam hidup. Kenapa? Karena hidup itu, yang namanya orang hidup itu salah satu komponennya adalah komunikasi. Ya, bahkan minta maaf ya, orang yang bisu, ya, tunawicara pun mereka berkomunikasi, ya, berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Artinya hidup itu memang salah satunya adalah komunikasi. Nah, komunikasi itu seringkali menimbulkan problem atau tantangan. Kok bisa? Nanti kita akan lihat ya. Dan problem atau tantangan itu bisa menimbulkan stres. Ya. Nah, kita lihat kenapa. Nah, ini gambar ini ya. Kadang-kadang komunikasi itu bisa menimbulkan tantangan ya, antara teman, antara suami istri, antara anggota keluarga, antara tetangga, antara teman sekerja, antara teman sekolah, itu pasti ada komunikasi dan komunikasi timbul masalah. Kenapa? Satu, perbedaan persepsi. Ya. Ini contoh 2 orang ini di bawah ada angka, yang satu bilang angka 6, yang satu bilang angka 9 ya. Memang melihatnya dari sudut pandang mana ya kan? Nah, ini soal perbedaan persepsi. Seringkali teman-teman ya, kalau kita ngomong perbedaan persepsi, si anu maksudnya begini, tapi ditangkap oleh lawan bicaranya maksudnya bukan begitu ya. Nah, itu sering terjadi. Sama seperti di gambar yang sebelumnya ya. It is really confusing ya. Membingungkan sekali. Ini ada bilang 4, ada bilang 3 ya. Jadi membingungkan. Nah, inilah yang akan menimbulkan stres. Jadi dengan kata lain, stres itu memang bagian dari hidup. Ya, karena itu adalah perbedaan komunikasi, perbedaan persepsi dan sebagainya. Dan sebenarnya yang namanya stres itu bukan hanya soal stres tadi. Karena kita perbedaan persepsi, perbedaan sudut pandang ya, tidak nyambung, tidak match dan sebagainya. Kenapa ya? Nah, Anda lihat di sini ya, ada 3 jenis stres. Yang pertama namanya eustress, yang kedua namanya neustress, dan yang ketiga namanya distress. Eustress itu apa? Eustress itu adalah stres karena tantangan. Ya, stres karena tantangan. Dan dia bekerja, itu yang bekerja bagian otak yang namanya limbic brain. Ya, limbic brain. Nah, eustress itu apa? Eustress itu tantangan dalam hidup, dan ini memang penting. Karena ya hidup ini kan ada selalu tantangan. Nah, tantangan ini bermanfaat. Misalnya karena kita pengen tahu, kita belajar, ya. Karena kita pengen hidup, pengen makan, kita cari uang, ya. Itu namanya eustress. Ya, kalau orang nggak punya eustress itu nggak bisa hidup ya. Karena hidup memang harus begitu ya. Namanya eustress. Itu stres karena tantangan, dan itu wajar, ya. Nah, kemudian yang kedua namanya neustress. Neustress itu adalah suatu kondisi stres, tapi sebenarnya itu juga normal, wajar, karena dia bersifat vegetative brain. Vegetative brain itu maksudnya adalah bagian otak yang mengelola fungsi normal tubuh. Misalnya fungsi lapar, fungsi haus, fungsi ngantuk,
fungsi lelah, itu vegetative brain. Itulah sebabnya kalau Anda lapar, Anda pengen makan. Ya, kalau Anda haus, Anda pengen minum. Kenapa Anda pengen minum? Karena Anda haus. Nah, haus, lapar, lelah, capek, itu adalah namanya vegetative brain. Ya, kalau Anda misalnya menguap, kenapa Anda menguap? Karena kurang oksigen. Ya, Anda kurang oksigen, Anda menguap memasukkan banyak oksigen ya. Atau misalnya Anda merasa pengap. Karena Anda merasa pengap, Anda buka baju atau mungkin buka jendela supaya ada udara masuk. Ini namanya vegetative brain. Bagian otak yang mengatur mengenai fungsi rutin tubuh kita. Jadi ini juga bagian stres ya. Anda merasa kepanasan ya, pengap, Anda buka. Nah, dua ini ya, eustress sama neustres itu stres yang wajar dan bahkan stres yang sehat. Dan itu harus ada. Ya kan? Kenapa harus ada? Ya karena memang untuk hidup butuh itu. Nah, sebagai contoh teman-teman ya, di otak kita itu ada pusat vegetatif yang mengatur soal rasa lapar. Nah, bayangkan kalau seandainya pusat rasa lapar itu rusak. Ya, Anda tidak pernah merasa lapar walaupun Anda sebenarnya lapar. Nah, ada satu penelitian, satu eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Jadi ada tikus-tikus laboratorium atau mencit yang sengaja dirusak di otaknya pusat rasa lapar. Jadi di otak kita ada pusat rasa lapar. Ini namanya vegetative brain. Jadi yang mengatur mengenai kondisi tubuh kita, sistem tubuh kita ya. Nah, tikus itu sengaja dirusak pada pusat rasa lapar. Terus kemudian tikus itu ditaruh di sebuah kandang yang penuh dengan makanan. Ada keju, ada roti, ada macam-macam makanan enak-enak. Tapi karena pusat rasa laparnya itu sudah dirusak, tikus itu tidak makan semuanya. Karena dia nggak merasa lapar. Tapi apa yang terjadi karena nggak merasa lapar? Ya nggak makan. Kalau nggak makan, apa yang terjadi? Sakit, lemas. Akhirnya mati. Jadi, vegetative brain itu penting. Ini stres yang karena vegetative brain namanya neustres. Jadi, eustress, neustres itu penting. Nah, tapi yang ketiga ini, yang namanya distress. Distress ini yang sebenarnya bermasalah. Distress ini yang bikin masalah. Apa itu distress? Nah, distress adalah satu kondisi yang kalau dalam bahasa peribahasa namanya besar pasak daripada tiang. Ya, besar pasak daripada tiang. Kadang-kadang keinginan kita itu wajar. Tapi kalau keinginan kita tidak cocok dengan kenyataannya, dan kita tidak bisa terima, maka terjadilah distress. Ya, jadi keinginan dengan kenyataan tidak sama. Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Itu yang namanya distress. Nah, distress bekerja pada bagian otak yang namanya cortical brain. Ya, bagian otak yang namanya cortex atau cortical brain. Jadi ada limbic brain. Ya, ini pusat emosi, limbic brain. Kemudian ada vegetative brain, bagian otak yang mengatur kontrol rutin tubuh kita, rasa lapar, rasa haus, rasa lelah. Dan kemudian cortical brain. Ya, nah kalau Anda mau lihat gambarnya otak, ini saya mau tunjukkan sedikit. Nah, ini adalah gambar otak. Nah, bagian dari otak ini kalau kita belah tengah otaknya ya, kita belah melintang. Ini adalah korteks. Ini yang disebut sebagai cortical korteks. Di sini pusatnya, pusat motorik, ya, pusat penglihatan dan sebagainya. Ini korteks. Kemudian di bagian tengahnya, bagian ke bawah, ini namanya sistem limbik. Sistem limbik ada hipotalamus, ada amigdala, kemudian ada hipokampus, ya. Kemudian ada juga hipofise. Ini namanya sistem limbik, ya. Kalau kita bicara mengenai cortical brain, ya ini tadi korteks. Kalau kita bicara mengenai limbik ini mempengaruhi soal emosi ya. Jadi kalau hal-hal yang menyangkut emosi, dia larinya ke limbic system ya, bukan ke cortical brain. Jadi kalau kembali kepada gambar kita, jadi ada 3 jenis stres. 2 stres itu normal, dan kita harus punya. Itu justru untuk membantu kita tetap survive dan hidup. Namanya eustress, neustres. Tapi kalau sudah masuk ke yang namanya distress, ini yang bikin kita jadi masalah ya. Jadi kita paham dulu pembagian mengenai stres. Oke, kita maju teman-teman. Nah, yang kita bahas itu bukan eustress, bukan neustres ya, karena itu normal
itu wajar dan itu dibutuhkan. Dengan kata lain itu stres yang sehat. Ya. Oke. Nah, stres yang tidak sehat tadi namanya distress. Yang istilahnya besar pasak daripada tiang ya. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Jadi akhirnya stres. Nah, penyebabnya apa? Nah, ini adalah beberapa penyebab stres. Ini juga dari slide Dr. Syafiq kemarin. Ada stres dari kehidupan, misalnya bencana alam, ya, tiba-tiba kebakaran atau tiba-tiba gempa, banjir, semua hartanya hilang dan sebagainya, stres, ya. Terus kemudian ada perubahan dalam hidup, misalnya orang yang dikasihi meninggal, ya, orang yang disayangi meninggal, apakah suami, istri, atau anak yang disayangi. Kemudian juga ada perceraian, kemudian perkawinan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya, ya. Ini perubahan dalam kehidupan. Ini juga penyebab atau stresor, ya. Kalau Anda lihat di sini adalah stresor. Stresor itu adalah penyebab stres atau pemicu stres, namanya stresor. Ya, pemicu atau penyebab stres. Kemudian pertengkaran, ya, pertengkaran harian. Hari-hari bertengkar, ya. Misalnya bertengkar dengan orang-orang yang setiap hari kita temui. Apakah itu cekcok dengan teman, kemacetan setiap hari, ya, cekcok dengan anggota keluarga dan sebagainya. Kemudian kalau dengan lingkungan tuh stres sosial dan budaya, misalnya kondisi sosial, apa misalnya kemiskinan, kejahatan, diskriminasi itu menyebabkan juga. Berikutnya adalah shock budaya atau bentrok budaya, namanya shock budaya, ya, itu juga demikian, ya. Mungkin kita pindah ke sebuah tempat, kemudian ada shock budaya, ya, bentrok budaya. Saya pernah merasakan ini karena saya sempat pindah dari Jawa. Pertama kali saya langsung ke Medan, Sumatera. Perbedaan budaya antara orang Sumatera dengan orang Jawa itu cukup besar. Maka terjadi yang namanya shock budaya, ya. Tapi seraya waktu berlalu, itu tidak lagi menjadi shock karena kita membuat adaptasi. Ya, ini beberapa penyebab stres atau istilahnya stresor. Nah, pada waktu kita stres, teman-teman, ya, kondisi pikiran kita itu sebenarnya akan memicu keluarnya hormon. Ya, kalau orang merasa takut, ya, dan merasa kasih, senang, sayang, itu beda. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau orang sedang merasa love, senang, sayang, itu hormon yang keluar adalah hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, vasopressin, dan growth hormone. Ini adalah hormon-hormon yang memberi pengaruh positif. Ya, dopamin misalnya, ya, oksitosin itu hormon yang membuat kita merasa senang, ya, merasa mencintai, membuat kita happy, ya. Kemudian vasopressin juga, kemudian growth hormone membantu merangsang pertumbuhan dari sel-sel tubuh kita. Ini adalah hormon-hormon yang dikeluarkan pada waktu pikiran kita positif. Tapi pada waktu pikiran kita menjadi negatif, kebalikannya, misalnya fear, rasa takut, pada waktu kita menjadi takut, maka hormon yang dikeluarkan kebalikannya. Ada hormon kortisol, kemudian ada hormon norepinefrin, ada sitokin, ada histamin. Ya, ini adalah hormon-hormon yang dikeluarkan pada waktu kita merasa takut, dan hormon-hormon ini menimbulkan masalah. Sebenarnya tidak menimbulkan masalah dalam arti sebenarnya hormon itu bagian dari tubuh yang memang dikeluarkan untuk menangani suatu kondisi. Nah, tapi kondisi itu sebenarnya kalau berlebihan jadi masalah. Misal ya, kalau Anda lihat histamin di bawah ini, ya, histamin itu kadang-kadang sebenarnya dibutuhkan pada waktu kita untuk sistem imun kita. Misalnya pada waktu ada benda-benda yang menimbulkan alergi, maka histamin dikeluarkan dengan tujuan sebenarnya untuk menyingkirkan atau melawan benda-benda itu, ya. Itu adalah reaksi tubuh yang memicu sistem pertahanan tubuh kita untuk melawan. Tapi jadinya, teman-teman, itu menjadi masalah kalau itu berlebihan. Contoh misalnya, histamin ini menyebabkan gatal-gatal. Ya, makanya kalau Anda gatal-gatal seluruh tubuh, ya, Anda gatal-gatal, Anda minum obat, beli obat di apotek misalnya, ya, kalau kita bicara obat. Nah, Anda beli obat yang paling terkenal adalah CTM, ya. Kalau gatal-gatal kasih CTM. Nah, sebenarnya isinya adalah antihistamin. Karena gatal-gatalnya itu disebabkan karena histamin. Nah, sekarang ini obatnya antinya, namanya antihistamin. Ya.
Nah, ini suatu contoh bagaimana sebenarnya hormon yang dikeluarkan itu bergantung kondisi pikiran kita, positif atau negatif. Kalau positif, hormon yang dikeluarkannya juga hormon yang dalam tanda petik sifatnya positif, ya. Kalau dia negatif, hormonnya seperti ini, ya. Anda bisa tahu reaksinya seperti itu. Oke, kita maju lagi. Nah, ini adalah paradigma yang baru, ya, paradigma yang baru soal stres, ya, dalam bidang medis, ya. Anda perhatikan, pada waktu kita stres, ada 3 sistem tubuh kita yang langsung terpengaruh. Yang pertama adalah sistem neurologi kita, sistem saraf kita. Bisa saraf pusat, kemudian bisa juga ke saraf tepi kita, ya. Pada waktu ke saraf pusat, stres bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan anxiety, anxiety ini cemas. Kemudian depresi dan insomnia. Insomnia itu nggak bisa tidur, ya, susah tidur. Karena dia memang menyerang pada pusat, pada susunan saraf pusat, ya, otak kita. Ya. Tapi juga stres bisa menimbulkan masalah pada sistem endokrin kita, endokrinologi, sistem hormon. Ya, dia akan mempengaruhi sistem hormon kita. Nah, pada waktu sistem hormon adalah ini, HP tiroid, HP adrenal, dan HP genital, ya. Ini HP ini bukan handphone, ya, maksudnya, ya. HP ini aksis itu poros. Hanya hipotalamus, P-nya adalah pituitary. Hipofise atau pituitary, ya. Jadi hipotalamus, pituitary, ini ada yang ke tiroid, ke adrenal, dan ini poros-poros yang mengeluarkan hormon. Itu istilahnya begitu. Nah, nanti sistem tubuh kita akan terpengaruh dengan hormon ini, ya. Misalnya hormon tiroid bisa terpengaruh karena tiroid akan mengatur metabolisme tubuh kita. Maka bisa jadi pada waktu orang stres, sistem metabolismenya terganggu. Kenapa? Karena poros HP tiroidnya terganggu. Ya, poros HP tiroidnya terganggu. Nanti kita belajar juga ada poros yang namanya HPA. HPA itu hypothalamus, pituitary, adrenal axis. Itu poros 3. Hypothalamus, pituitary, adrenal. Adrenal itu adalah satu kelenjar di atas ginjal kita. Nah, kalau itu terpengaruh, hasilnya apa? Tekanan darahnya meningkat. Jadi ada tekanan darahnya naik. Itu karena poros HPA-nya tadi terpengaruh, ya. Kemudian yang ketiga adalah imunologi. Pada waktu kita stres, imunologi kita terganggu, sistem kekebalan kita terganggu. Nah, hasilnya apa? Kita akan mengalami pain, rasa sakit, kemudian kita akan mengalami inflamasi atau peradangan, dan juga autoimmunity. Autoimmunity berarti sistem kekebalan kita malah menyerang tubuh kita sendiri. Ya, jadi Anda lihat stres bisa mempengaruhi pertama sistem saraf pusat kita, otak. Kemudian kedua, sistem hormon kita atau endokrin, dan yang ketiga, sistem imunologi kita, ya, sistem kekebalan tubuh kita, ya. Nah, 3 ini saling berkaitan, ya. Sistem neurologi, saraf bisa mempengaruhi juga endokrin atau hormon, saraf juga bisa mempengaruhi imunologi, tapi endokrin dan imunologi bisa saling terpengaruh. Nah, ini panahnya 2 arah, ya. 2 arah menunjukkan ini saling mempengaruhi. Jadi, ini adalah lingkaran 3, segitiga, yang merupakan hasil dari stres, ya. Ini adalah paradigma baru dalam bidang kesehatan untuk stres. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya, ya. Nah, ini sebuah contoh, teman-teman. Ini adalah sebuah contoh mengenai yang namanya HPA aksis. Aksis itu poros maksudnya, ya. H-nya adalah hipotalamus, P-nya adalah pituitary, A-nya adalah adrenal. Nah, kalau teman-teman ketahui, tubuh kita itu punya sistem untuk menjaga tubuh tetap seimbang yang namanya homeostasis. Jadi tekanan darah harus seimbang. Ya, asam basa tubuh kita harus tetap seimbang. Jumlah kalsium, natrium, kalium harus tetap seimbang dan sebagainya. Nah, untuk menjaga tubuh tetap seimbang, maka ada namanya homeostasis, ya, menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, homeostasis itu ada banyak sekali sistemnya. Salah satu sistemnya namanya HPA aksis, ya.
HPA aksis adalah sistem yang dimulai dari hipotalamus. Ingat tadi ya, di dalam gambar otak ada hipotalamus. Ya, pada waktu kita mengalami stres, maka hipotalamus akan terganggu. Nah, hipotalamus akan mengeluarkan hormon yang namanya CRH. Ya, corticosteroid atau corticotropin releasing hormone. Nah, CRH ini akan menyuruh ya pituitary atau kelenjar pituitary atau kelenjar hipofise bagian anterior mengeluarkan hormon yang namanya ACTH, ya, adrenocorticotropic hormone. Nah, hormon ini akan mempengaruhi nanti yang namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu adalah kelenjar yang berada di atas ginjal, maka namanya adrenal, ya. Ad itu di atas, renal itu ginjal. Pada bagian korteknya, sehingga nanti ada pengaruhnya untuk sistem tubuh kita atau kondisi tubuh kita. Nanti saya akan jelaskan apa pengaruhnya ya. Nah, aksis ini atau poros ini itu akan terus berlangsung supaya apa? Supaya tubuh kita terjaga homeostasisnya. Nah, pada waktu nanti kalau Anda perhatikan di sini ya, ini ada namanya negatif feedback. Ya, ada positif feedback, ada negatif feedback. Nah, negatif positif feedback ini yang menentukan apakah homeostasis kita bisa tetap dijaga atau sudah tidak sanggup lagi. Kalau masih ada negatif feedback, berarti kita masih sehat. Tapi kalau sudah ada positif feedback, nah itu yang jadi masalah. Nah, ini tolong dibedakan, ada istilah negatif feedback dan positif feedback dalam istilah medis atau istilah kesehatan. Ini beda dengan berpikiran positif dan berpikiran negatif ya, teman-teman. Negatif feedback beda dengan berpikiran negatif. Ya, negatif feedback itu adalah pada waktu nanti poros ini porosnya ya. Jadi dari hipotalamus, kemudian pituitary, ya, kemudian adrenal. Kemudian nanti adrenal ini akan memberikan umpan balik ke atas ke hipotalamus yang namanya feedback. Negatif feedback itu berarti menyuruh agar hipotalamus tidak merangsang pituitary, tidak mengeluarkan CRH. Itu namanya negatif feedback. Jadi kalau tensinya naik, ya kan? Kalau tensinya naik, maka adrenal akan mengirimkan umpan balik kepada hipotalamus menyuruh jangan dikeluarkan CRH karena CRH ini akan meningkatkan tekanan darah sehingga hipotalamus tidak mengeluarkan CRH yang nanti berakibat tekanan darah naik ya. Ini yang namanya negatif feedback. Jadi di stop, maka disebut negatif. Kalau positif feedback itu maksudnya yang sudah naik disuruh tambah naik. Itu namanya positif feedback ya. Yang sudah naik disuruh tambah naik. Nah, dalam homeostasis keseimbangan kalau sudah ada positif feedback itu pertanda tidak bagus. Bayangkan, contohnya begini teman-teman ya, kalau namanya negatif feedback itu begini. Misalnya Anda diare, ya, Anda diare, maka sistem tubuh kita akan mengirim feedback dalam bentuk negatif yang mencegah supaya usus besar jangan terus diare, jangan terus peristaltik, karena peristaltik itu yang menyebabkan diarenya ya, peristaltiknya kenceng banget. Maka usus akan diperintahkan negatif feedback, negatif artinya berlawanan. Ya kan, kalau ini terus disuruh cegah supaya diarenya berhenti. Berarti itu bagus, berarti ada keseimbangan. Tapi kalau inputnya, feedbacknya, input baliknya itu positif, malah bahaya. Kenapa? Ini sudah diare, disuruh lagi tambah diare. Itu namanya positif feedback. Ini sudah kenceng, peristaltiknya, peristaltik itu gerakan ususnya kenceng jadi diare. Terus ada positif dari suruh tambah lagi, suruh tambah kenceng lagi ya sudah diare terus akhirnya bablas angine ya. Jadi itu namanya positif negatif feedback. Nah, sistem ini itu memberikan yang namanya homeostasis, keseimbangan pada kita. Nah, bukan hanya HPA aksis, tapi pada semua sistem keseimbangan tubuh kita itu berlaku negatif feedback yang berarti bagus, tapi positif feedback berarti kita nggak bisa mengatasi masalahnya, ya, dan itu berbahaya. Oke, dalam soal stres yang terlibat adalah HPA aksis. Oke, kita maju lagi. Nah, ini dia. Ini menarik ya.
Nah, ini Anda perhatikan ya. Pada waktu kita mengalami kondisi stres, ya, ini kan bagian otak kita ya. Maka bagian otak kita yang namanya hipotalamus, ya, yang namanya hipotalamus itu akan segera bereaksi. Tapi komandannya hipotalamus, di atasnya hipotalamus itu ada namanya pineal body. Ya, ada namanya pineal body. Nah, itu komandannya. Komandan ini yang menentukan apakah hipotalamus akan memberi perintah kepada bawahannya yang namanya pituitary. Ini yang di bawah ini pituitary ya. Ini hipotalamusnya. Kemudian yang di bawahnya ini pituitary-nya ya. Nah, ada dua mekanisme, teman-teman ya. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme sistem neurologi dengan cara saraf dari hipotalamus ini akan langsung mengirimkan melalui sistem sarafnya, melalui serabut sarafnya, langsung kepada bagian adrenal. Ingat ya, adrenal adalah kelenjar di atas ginjal Anda, tapi pada bagian bukan korteksnya, tapi pada bagian tengahnya namanya medula. Ini ya, ini langsung. Jadi ini langsung pakai serabut saraf lewat sumsum belakang, langsung ke adrenal. Adrenal itu di atas ginjal, terus di medulanya, terus mengeluarkan, Anda perhatikan, mengeluarkan hormon, ini adrenal mengeluarkan hormon yang namanya epinefrin dan norepinefrin. Pada waktu epinefrin dikeluarkan, ya, perhatikan, maka ada yang disebut sebagai di sini adalah stres tapi sifatnya akut yang cepat. Jadi stres sifatnya akut cepat. Ya, namanya akut cepat. Pengaruhnya apa saja? Nah, Anda perhatikan di bawah ini ya. Dari mulai metabolismenya dipercepat. Jadi metabolisme gulanya dipercepat. Karena kita butuh energinya lebih cepat. Terus kemudian Anda perhatikan lagi, tekanan darahnya naik. Detak jantungnya naik. Ya, ini dalam kondisi cepat sekali ya. Maka kalau sistem saraf itu cepat sekali teman ya. Cepat sekali teman-teman ya. Jadi ini kondisi langsung cepat. Nah, itu terjadi teman-teman, gampang saja kalau Anda misalnya, minta maaf misalnya ya, Anda lagi jalan, tiba-tiba Anda ketemu sama orang gila yang mendekati Anda. Maka reaksi Anda adalah, ya, hipotalamus akan mengeluarkan melalui sistem sarafnya merangsang kepada pada kelenjar adrenal, ya, mengeluarkan hormon yang namanya epinefrin dan norepinefrin, yang pengaruhnya adalah seperti ini. Anda langsung terkejut, jantung Anda berdegup dengan cepat, ya. Kemudian tensi Anda naik dengan cepat, terus kemudian energinya, metabolisme juga dengan cepat. Kenapa? Itulah sebabnya Anda bisa lari kencang tiba-tiba, ya. Atau Anda bisa melompati pagar yang mungkin secara logika nggak bisa dilompati, Anda langsung bisa cepat lompat ke situ. Itu karena tadi, ini ya. Maka kadang-kadang dalam situasi tertentu, ya, mekanisme ini bermanfaat. Mekanisme ini bermanfaat. Misalnya juga, Anda di tengah jalan tiba-tiba ketemu dengan anjing. Terus anjingnya mengejar Anda. Supaya Anda bisa bereaksi dengan cepat, maka harus ada mekanisme ini tadi ya, yang mengeluarkan hormon adrenalin ya. Hormon adrenalin itu harus dikeluarkan atau epinefrin harus dikeluarkan supaya Anda bisa bereaksi dengan cepat ya. Tapi ada mekanisme lain teman-teman ya, yang tadi disebutkan tadi ya, hipotalamus kemudian mengeluarkan hormon ke ini tadi pituitary. Nah, kemudian pituitary mengeluarkan hormon ACTH ke dalam adrenal dan ini pengaruhnya di bawah. Ya, ini pengaruhnya. Bisa membuat kondisi lebih buruk seperti ini. Nah, masalahnya terjadi kalau itu terus-menerus. Tapi kalau sifatnya hanya akut itu hanya sekejap, ya, tiba-tiba mendadak selesai, udah selesai, enggak masalah. Yang repot adalah kalau itu terjadi secara terus-menerus. Inilah yang berbahaya. Inilah yang menimbulkan masalah, ya. Maka kalau Anda perhatikan di slide berikutnya, ya Anda udah lihat ya, ini secara kimiawi atau secara fisiologi bagaimana stres itu langsung bisa mempengaruhi ya. Ini aksisnya, ini porosnya ya. Jadi dari hipotalamus, stres mempengaruhi hipotalamus, hipotalamus mengeluarkan hormon yang namanya ACH, kemudian mengeluarkan hormon namanya ACTH, terus mempengaruhi adrenal, kelenjar di atas ginjal,
terus mengeluarkan hormon-hormon yang akan memicu tekanan darah menjadi tinggi, kemudian gula lebih banyak diproduksi atau dipecah, sehingga kadar gulanya menjadi tinggi, dan sebagainya. Ya. Oke, ini berikutnya. Nah, ini contoh teman-teman, ini hanya sekilas saja, tidak usah teman-teman bingungkan. Ini adalah contoh bahwa sebenarnya seluruh proses tubuh kita itu ada aksisnya, ada satu sistem homeostasis, ingat ya, homeostasis berarti keseimbangan, yang dilakukan oleh hipotalamus. Ya, ini hipotalamus ya. Jadi hipotalamus itu mengeluarkan banyak sekali hormon, yang nanti hormon itu akan memicu kepada pituitary, dan hormon itu nanti pituitary akan kirim kepada organ-organ. Berarti kan ada dari mulai ginjal, kemudian ada mengenai limfa, ada sampai ke uterus kalau wanita ya, ke rahim, kemudian kepada sistem saraf, kemudian pada lambung kita, kemudian pada kalau rahim kita, ovarium kita, ya, kemudian ke tubuh, ke timus, ke dalam pembuluh darah sampai ke lever dan sebagainya. Ini semua adalah sistem hormonal yang dimulai dari hipotalamus, ya. Itulah sebabnya nanti kalau kita belajar ini disebut sebagai master of gland, ya. Jadi induknya atau komandannya dari semua hormon, ya. Nah, kalau ini adalah, nah ini menarik ya, homeostasis regulatory system. Jadi sistem pengaturan keseimbangan. Ini ada 12 sistem untuk mengatur keseimbangan dalam tubuh kita ya, supaya tubuh kita tetap balance. Misalnya, keseimbangan dari pembuluh darah ya, keseimbangan tensi itu ada yang mengatur. Ya, tensinya supaya tetap seimbang bagaimana? Itu ada yang mengatur ya. Kemudian kalsiumnya tetap seimbang bagaimana? Ada yang mengatur. Ini 12. Nanti Dr. Syafiq mungkin akan kasih waktu tersendiri untuk menjelaskan mengenai homeostasis regulatory system ya. Tapi sekarang kita akan membahas mengenai stres yang bisa mempengaruhi homeostasis kita. Kenapa? Karena salah satu dari sistem ini adalah namanya HPA axis ya. HPA axis, hypothalamus pituitary adrenal system. Nah, itu terpengaruh dengan adanya stres ya. Oke, ini contoh bagaimana akut stres, ya, stres yang akut, stres yang sifatnya sementara dan sifatnya hanya pendek, itu bahkan bermanfaat. Salah satunya kalau Anda pada waktu public speaking, ya, public speaking itu Anda disuruh bicara di depan umum, misalnya kalau Anda agen OT, misalnya Anda presentasi di depan sekumpulan orang, misalnya di depan satu kantor. Ya, kemudian karyawan kantor itu kumpul dan Anda disuruh presentasi. Nah, Anda akan merasakan yang namanya akut stress response, di mana tadi sistem aksisnya HPA aksis tadi terpengaruh, dan pengaruhnya adalah mulailah Anda merasa matanya agak bagaimana, kemudian Anda gemetar, bahkan sampai kalau Anda perhatikan di sini ke ususnya juga ya. Anda pengen perutnya jadi mules ya, karena Anda harus presentasi, belum presentasi terus mules, bahkan sampai ke ginjal bagaimana? Anda pengen ke belakang terus, buang air kecil terus karena Anda stres. Ya, itu adalah stres yang sifatnya akut ya. Dan itu wajar, jantungnya jadi berdetak kencang sekali, nafas Anda jadi terengah-engah. Nah, ini sebenarnya adalah respon dari akut. Tapi pada waktu yang sama, gula itu akan banyak dipecah karena memang Anda butuh energi pada waktu itu untuk mengatasi akut respon, akut stress respon ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau Anda sudah bisa mengatasi itu, justru Anda bisa memanfaatkan respon ini untuk membantu Anda lebih yakin dan lebih punya power atau energi. Contohnya, kalau Anda lihat motivator-motivator yang hebat, itu tahu mengenai sistem ini. Maka pada waktu dia memberi motivasi, kenapa dia bisa bicaranya menggelegar? Dia ngomongnya bisa tanpa lelah, karena dia tahu sistem ini dan dia manfaatkan. Tapi kalau ini sifatnya akut, ya akut itu hanya sekali-sekali dan sementara. Tapi yang berbahaya kalau sifatnya kronik. Itu yang berbahaya sifatnya kronis. Kenapa? Anda perhatikan ini, stres kurva ini, kurva stres ya. Ini adalah bagaimana stres itu bisa mempengaruhi kita. Ya, perhatikan. Ini di bagian bawah ini adalah stress level. Ya, level stres, yang di atas ini performa. Performa kita. Performa itu berarti penampilan kita atau kekuatan kita. Ya, pada awalnya
Ini perhatikan, grafiknya mulai naik, ini stres mulai bertambah. Ya, ini stresnya sedikit sekali, tidak masalah. Di bawah yang pertama ini stresnya sedikit sekali. Ya, tapi begitu stresnya mulai naik, nah ini mulai naik stresnya, ya, kita mulai mengadakan perlawanan tubuh kita, mulai menyesuaikan diri, mencoba mengatasi stres itu. Dia makin naik, sampai pada satu titik yang namanya titik fatigue. Fatigue itu berarti Anda mulai merasa lelah, ya, mulai merasa lelah, dan setelah titik itu, Anda mulai kelelahan untuk melawan stres itu. Anda mulai kelelahan melawan stres, sampai Anda tiba pada fase yang namanya exhaustion. Exhaustion itu berarti Anda kelelahan. Dan akhirnya menurun sampai istilahnya breakdown. Breakdown itu berarti Anda rapuh, Anda sudah menyerah. Maka terjadilah sakit. Nah, pada waktu masuk titik atau kurva yang berwarna merah ini, Anda sakit. Anda mulai sakit. Jadi, sakit dimulai ketika Anda sudah melewati fase kelelahan. Kelelahan dalam arti fungsi tubuh Anda atau fisiologis Anda atau mental Anda sudah kelelahan. Dan ini terjadi kalau stres itu bersifat kronis. Kronis berarti bersifat panjang. Akut bersifat sementara. Stres akut kadang bermanfaat. Tapi stres yang bersifat panjang itu yang berbahaya. Karena kurva ini akan berlaku, Anda sampai pada satu titik di mana perlawanan Anda atau adaptasi tubuh Anda sudah sampai maksimal dan Anda tidak sanggup lagi, kelelahan, dan akhirnya yang merah ini Anda sakit. Itulah kurva dari stres. Ya. Nah, Anda perhatikan di sini stres ada dua, yang namanya akut dan yang namanya kronis. Ya. Kita tidak akan bahas lebih banyak lagi, ini hanya menunjukkan ini ada stres dua, stres akut, kronis. Yang bahaya adalah yang kronis. Kalau sudah kronis, Anda akan mengalami masalah. Ya. Nah, ini perhatikan juga, ini gambar ini hanya saya mau menunjukkan bahwa homeostasis tubuh kita, sistem keseimbangan tubuh kita bisa mengalami dua hal. Ya, yang pertama, attack the homeostasis. Yang kedua, support the homeostasis. Maksudnya adalah attack berarti serangan kepada sistem keseimbangan tubuh kita, support adalah menyokong atau mendukung keseimbangan tubuh kita. Jadi kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, tolong diingat ini teman-teman ya, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, apakah makan, istirahat, minum, berolahraga, atau kegiatan bekerja, atau berpikir, atau apapun, ingat, apakah kegiatan itu akan menyerang keseimbangan tubuh kita, atau apakah kegiatan itu akan menyokong atau mendukung homeostasis keseimbangan tubuh kita. Kenapa demikian? Nah, ini adalah homeostasisnya. Kalau kondisi tubuh kita itu menyerang, maka kondisinya adalah sakit. Ya. Kalau keseimbangan tubuh kita tidak bisa kita atasi, kita nggak bisa seimbangkan lagi, maka terjadilah sakit. Tapi kalau bisa dilakukan, berarti Anda akan sehat. Nah, ini adalah mekanisme tadi yang saya sebut adalah feedback, negatif feedback. Ya, ini mekanismenya. Di mana tubuh memberikan negatif feedback. Nah, kalau negatif feedback ini masih berlangsung dengan baik, maka tubuh kita punya kemampuan untuk menseimbangkan atau kembali balance menjadi homeostasis. Ya, oke, kita maju berikutnya. Nah, ini adalah teori dari seorang ahli yang namanya Lazarus. Ya, Lazarus punya teori mengenai stres. Ini hampir sama dengan punya Selye. Selye ini juga seorang dokter. Dia yang meriset mengenai stres. Nanti dia punya istilah GAS, ya. Ada istilah GAS ya. Nah, dia menunjukkan bahwa stresor itu akan menimbulkan nanti appraisal, terus kemudian GAS, terus kemudian nanti itu akan menentukan apakah Anda akan sehat dan sakit. Maksudnya bagaimana? Oke, kita akan lihat berikutnya ya. Ini kita lewati saja. Nah, ini. Pada waktu timbul stresor itu adalah sesuatu yang memicu stres, ya. Ini peristiwa yang menimbulkan stres. Maka reaksi tubuh kita yang pertama adalah yang namanya primary appraisal. Ya, primary appraisal. Apa itu primary appraisal? Primary appraisal itu penilaian.
Jadi pada waktu timbul stresor, maka mental kita akan menilai. Apa yang dinilai? Bagaimana perasaanku terhadap itu? Ya, bagaimana perasaanku terhadap itu? Apakah Anda menganggapnya itu masalah atau tidak? Nah, kalau Anda mengatakan no, itu bukan masalah, maka Anda tidak akan stres. Jadi, primary appraisal itu menentukan apakah masalah itu akan jadi masalah atau tidak. Itu intinya begitu. Kalau Anda bilang no, berarti tidak. Ya, tidak ada istilahnya, sehat ya. Tapi kalau Anda bilang ya oke, masalah. Nah, sekarang maka Anda akan masuk kepada tahap yang kedua, namanya secondary appraisal, penilaian yang kedua. Apa itu? Bagaimana mengatasinya? Nah, Anda mulai bagaimana mengatasinya, karena itu masalah, Anda harus atasi. Nah, kemudian outcome-nya atau hasilnya bergantung apakah Anda bisa atasi tidak. Kalau Anda tidak bisa atasi, maka Anda mengalami situasi yang disebut sebagai stres. Jadi mekanismenya begitu. Maka kembali lagi seperti Dr. Syafiq katakan, itu bergantung kepada pikiran Anda. Pikiran Anda yang menentukan apakah penilaian itu akan menjadi masalah atau tidak. Kalau Anda tidak mengatakan itu bukan masalah, maka sebenarnya Anda akan bebas dari problem atau masalah itu. Tapi kalau Anda mengatakan itu masalah, maka Anda akan turun kepada penilaian yang kedua, gimana cara mengatasinya. Terus kalau Anda tidak bisa mengatasinya, maka itu akan menjadi stres. Itu mekanisme tubuh, tapi ini tidak secara sadar Anda pikirkan. Maksudnya, itu sesuatu yang di luar kesadaran kita, karena itu adalah sistem dari tubuh kita, sistem fisiologis kita. Ya, oke. Nah, General Adaptation Syndrome ini menunjukkan ada 3 fase pada waktu stres timbul. Yang pertama adalah fase alarm. Ya, alarm berarti Anda tahu ini ada peringatan, ini ada masalah, ya, Anda mulai mengatasinya. Fase resisten Anda, artinya Anda mengerahkan semua sumber daya Anda untuk mengatasinya. Dan kemudian yang terakhir, fase exhaustion, artinya Anda kelelahan. Karena Anda sudah mengerahkan semua sumber daya Anda kelelahan, tidak punya lagi sumber daya, Anda akan turun. Nah, itulah kondisi yang disebut sebagai stres. Itu kira-kira intinya. Oke, nah sekarang bagaimana kita manajemennya? Ada istilah stress management. Nah, stress management ini dalam lingkaran ini, Anda bisa lihat beberapa cara Anda untuk manajemen stres. Dari mulai misalnya terapi, ya, terapi itu masing-masing macam-macam ya, ada akupuntur, ya, Anda mau pijat terapi, atau Anda mau spa, ya, kemudian Anda mau exercise itu berarti olahraga yang sifatnya ringan dan menyehatkan, lakukan hobi, kemudian meditasi, yoga, ya, kemudian ada manajemen, ya, ada time management, musik, dan sebagainya. Time management, menarik teman-teman ya. Time management itu penting sekali. Karena banyak stres seringkali terjadi karena keinginan dengan kenyataan tidak sama. Misalnya begini, keinginan Anda adalah 200, tapi uang Anda hanya 100. Berarti tidak mungkin dengan uang 100 Anda harus memenuhi 200. Sama dengan waktu. Waktu kita hanya 24 jam sehari. Anda ingin melakukan banyak hal. Nah, karena banyak hal ingin dilakukan tapi waktunya terbatas, Anda kemerungsung dalam bahasa Jawanya. Kemerungsung, Anda pusing, Anda bingung, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu pemicunya. Maka time management, pengaturan waktu, itu sebenarnya membantu kita untuk tidak menjadi kondisi yang disebut tadi memicu stresor stres. Ya. Oke. Ini adalah faktor untuk menghindari stres. Pertama, olahraga. Ya, olahraga sangat bermanfaat sekali. Yang jelas olahraga itu sangat bagus untuk mengintek atau memasukkan banyak oksigen dalam tubuh kita. Ya, ingat ya, oksigen dibutuhkan karena metabolisme tubuh kita adalah metabolisme aerob. Ya, ada 2, metabolisme anaerob. Anaerob tanpa oksigen hanya menghasilkan 2 ATP, 2 energi. Tapi metabolisme aerob menghasilkan 36 ATP. Tubuh kita butuh, sel-sel kita butuh 38 ATP. 2 dari anaerob, 36 dari aerob. Jadi, jika Anda kurang oksigen, maka problemnya adalah anaerob Anda terganggu. Ya, olahraga penting. Kemudian aktivitas sosial, tidur cukup dan nyenyak, makanan bergizi, bersenang-senang, berlibur, manajemen waktu,
melatih keterampilan ya. Ini membantu sekali ya. Nah, ini adalah tubuh kita yang mengalami stres ya. Nah, tapi yang menarik ini, 2 slide yang terakhir ini menarik teman-teman ya. Perhatikan, ini adalah chronic stress. Pada waktu chronic stress, terjadilah situasi seperti ini. Ya, HPA aksisnya akan meningkatkan kortisol. Kortisol ini akan bikin masalah nanti ya. Terus kemudian di bagian satunya sistem lagi dia juga akan meningkat. Ketika HPA kortisolnya meningkat, ini kondisinya teman-teman ya. Nah, saya mau soroti ke satu kotak ini. Salah satu problem atau salah satu akibat dari stres adalah yang namanya oxidative imbalance. Oxidative imbalance berarti meningkatnya ROS. ROS itu radikal bebas, ya, makin meningkat. Sementara antioksidannya turun. Ini jadi masalah, ya. Antioksidannya turun. ROS meningkat, antioksidannya turun. Jadi orang kalau mengalami chronic stress, ya, stres yang kronis itu bisa meningkatkan radikal bebas. Antioksidan tubuh kita turun. Nah, ROS yang meningkat, nah perhatikan ini ya. ROS yang meningkat bukan hanya karena stres, tapi karena macam-macam, ada inflamasi dan sebagainya. Dan Anda perhatikan, ROS ini radikal bebas. ROS ini singkatan dari radikal oksigen spesies. Nah, ini pengaruhnya ada di DNA kita, rusak, kemudian protein kita, dan lain sebagainya. Dan perhatikan di bawah ini, apa problemnya? Problemnya macam-macam. Ya, problemnya macam-macam. Kerusakan, ya, kerusakan epidental, endotelial, ya, kemudian ada inflamasi, dan hasilnya di sini. Ada cancer, kemudian ada inflamasi, ada kekurangan darah, isemia, dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa stres bisa mendatangkan penyakit yang sebenarnya bersifat fisik. Maka dalam dunia medis ada istilah psikogenik. Psikogenik adalah penyakit-penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Ya, misalnya darah tinggi, atau misalnya MAH, gastritis, dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana OT bisa membantu. Nah, yang jelas teman-teman, OT mengandung antioksidan yang tinggi sekali. Antioksidan sangat dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang disebut oxidative stress. Ketika jumlah oksidannya sangat tinggi. Oxidative stress bisa dibantu kalau antioksidannya bisa seimbang dengan jumlahnya. Dan OT memiliki antioksidan 100%. Maka sebenarnya OT bisa membantu dalam kondisi stres karena satu, dia bisa memberikan anti untuk radikal bebas, oxidative stress. Yang kedua, bahan-bahan aktif dalam OT atau teh hitam bisa membuat rilis stres atau bersifat menenangkan atau membuat kita tenang karena dia mempengaruhi sistem otak kita. Dan yang jelas, itu akan mempengaruhi organ-organ kita, memperkuat organ-organ kita seperti misalnya memperkuat jantung, juga memperkuat lever kita, supaya tahan menghadapi begitu banyaknya tekanan karena stres yang tadi mempengaruhi sistem dalam tubuh kita ya. Jadi ini yang kita bisa bahas, review dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Syafiq pada seminar yang kemarin ya. Oke, nah sekarang saya kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya ya. Oke, slide mana yang belum Anda pahami? Saya akan coba jelaskan. Silahkan. Iya. Apakah stres itu sama dengan sedih ya Pak? Dan apakah kalau sedih itu berlaku HPA aksis Pak? Ya, sedih itu bergantung Ibu ya. Sedihnya karena apa ya? Sedih bisa sehat, sedih bisa tidak sehat. Tadi kita lihat stres itu ada 3. Ya, ada eustress, neustres, distress. Kalau dia masih masuk ke eustress atau neustres, itu masih wajar, Bu. Misalnya ya, kita sedih karena anak kita sakit. Oh, itu masih wajar. Justru karena kita sedih anak kita sakit, kita khawatir, kita bawa berobat. Ya, kita bawa, kita kasih dia makan, kasih dia istirahat, kasih dia vitamin. Berarti dia masih masuk ke eustress. Tapi kalau sedih itu berlangsung terus-menerus, tidak berhenti, bertahun-tahun, ya, nah itu akan menjadi distress. Kenapa? Karena kenyataannya tidak sebanding dengan keinginan kita.
Sebagai contoh misalnya Ibu ya, ini satu contoh saja. Misalnya ini orang jatuh cinta, ya, misalnya jatuh cinta, terus kemudian pacaran, ya, ini ada pemuda-pemudi ya. Kemudian si gadis memutuskan, ya, memutuskan pacarnya, ya. Terus pacarnya kan sedih Bu, karena diputuskan, dia sudah terlanjur cinta, sudah masuk sampai ke hati, sampai ke tulangnya, ya. Nah, dia nggak bisa terima kenyataan, dia diputuskan. Itu terus dipikirkan terus ya. Karena kenyataannya dia udah putus nih. Malah si gadis ini sudah mungkin menikah sama orang lain lagi. Nggak mungkin dia bisa menikah. Tapi itu terus dipikirkan. Jadi masuklah ke status yang namanya distress. Distress berarti kenyataannya tidak seimbang dengan harapannya. Harapannya dengan gadis itu menikah. Udah nggak mungkin gadis itu udah menikah orang lain. Dia berpikir itu terus, memikirkan itu terus, menghayalkan itu. Kenyataannya nggak seperti itu. Nah, kalau sudah masuk ke distress, itu yang akan jadi masalah itu ya. Itu yang nanti akan mempengaruhi HPA aksis kita. Kenapa? Karena sifatnya udah kronis, udah terus-terusan. Kalau HPA aksis sudah terus-terusan dipengaruhi, itu akan mempengaruhi kondisi keseimbangan dalam tubuh kita. Tapi kalau hanya sifatnya sementara, ya setelah itu selesai, ada pengaruhnya tapi tidak lama. Selesai sudah. Ya bergantung Ibu ya, sedihnya masuk ke eustress atau distress. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sebenarnya itu Pak, apa namanya, kortisol itu bermanfaat apa enggak sih Pak sebenarnya untuk tubuh itu? Sebenarnya bermanfaat Bu, asal jangan terus-terusan. Gitu ya Pak ya? Semua Tuhan ciptakan semua bermanfaat Bu. Contoh misalnya nih ya, tadi saya sebutkan ya. Oke, sebentar ya, saya sebutkan ya. Mungkin saya tunjukkan lagi. Semua hormon tadi, termasuk histamin, ya, dan semua itu bermanfaat, Bu. Cuma problemnya jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan, itu menimbulkan masalah. Gitu ya. Kortisol bermanfaat kali, Bu. Karena itu membantu menaikkan tensi kita. Misalnya kalau tensi kita turun, kan tadi ada namanya homeostasis, Bu ya. Homeostasis itu adalah keseimbangan. Jadi tubuh kita akan mencoba untuk menseimbangkan jika terjadi ketidakseimbangan. Misal contoh Bu ya, tubuh kita sudah dipatok nih, tensinya 120/80. Ini sudah jadi patokan, maka ada istilah stasis. Stasis itu artinya sudah memang itu patokannya segitu, ya kan? Ya. Nah, ketika tubuh kita turun, drop ininya, tensinya, misalnya 120 menjadi 80 atau 90, maka tubuh kita bereaksi untuk menseimbangkan, mengembalikan ke angka 120 kan, Bu? Nah, salah satu mekanismenya adalah dengan HPA aksis mengeluarkan hormon kortisol. Berarti dalam posisi ini hormon kortisol kan bermanfaat. Oh iya. Ya kan? Nah, itu. Nah, problemnya kembali lagi terjadi kalau terus-terusan itu dipicu, kalau kortisol terus-terusan dikeluarkan, berarti tensinya makin lama makin naik, padahal udah normal, naik lagi karena kortisolnya terus-terusan dikeluarkan. Maka tadi ada istilah negatif feedback. Negatif feedback itu seandainya tensinya sudah normal, maka tubuh akan mengirim umpan balik, ya, mengirim pesan balik ke hipotalamus mengatakan stop. Itu namanya negatif feedback, stop. Nah, sudah cukup, gitu ya, sudah cukup. Gitu. Kalau udah cukup, udah hipotalamus akan berhenti untuk mengeluarkan hormon yang namanya ACH tadi, gitu loh. ACH tadi. ACH terus hipofisenya ACTH, gitu loh. Nah, stop sudah. Itu namanya negatif feedback. Jadi kortisol bermanfaat, semua hormon bermanfaat, tapi masalahnya jangan sampai itu terus-terusan dikeluarkan, ya. Tapi intinya sedang-sedang saja ya Pak ya? Iya, yang sedang-sedang saja, yang seimbang istilahnya Bu, yang seimbang saja. Ya, oke, itu jawaban yang paling mantap dari Ibu, yang sedang-sedang, yang seimbang. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya lagi. Kalau ada yang belum jelas dari slide Dr. Syafiq tadi ya. Halo Pak. Oke Bu Ayu, silakan. Iya. Ini kan tadi kalau negatif feedback itu malah bagus ya untuk jadinya mulai normal. Betul. Tapi misalnya itu bisa berubah nggak Pak? Dalam arti misalnya dia positif feedback, tidak bagus toh, terus kita bisa ngatasin, bisa negatif feedback, itu bisa balik lagi nggak menjadi positif feedback? Itu bisa nggak Pak? Ya. Maksudnya seperti itu.
Ya, kalau Dr. Safik bisa, kalau Dr. Safik bilang tidak ada yang tidak bisa. Tapi kembali lagi, itu bergantung kepada pikiran kita, Bu. Maka peranan pikiran, metagenetik itu penting. Ya, pikiran itu penting. Jadi tetap berusaha untuk menstabilkan yang negatif feedback itu ya Pak ya. Jadi terus berusaha. Betul. Karena masalah itu kan nggak berhenti, akan terus ada lagi, Iya. ada lagi. Makanya kita tetap mengembangkan yang negatif feedback itu ya Pak. Betul ya, kita tetap berupaya mempertahankan negatif feedback, jangan sampai berubah jadi positif feedback ya. Contoh orang diare aja Bu, orang diare terus-terusan diare, nah tubuh berupaya untuk mengirimkan negatif feedback, stop gitu kan. Stop. Nah kalau akhirnya bisa mampet stop berarti masih berjalan. Tapi kalau dia sudah berubah jadi positif feedback, malah justru diarenya malah ditambah lagi, suruh diare lagi gitu ya. Nah, salah satunya Bu, itu adalah stres. Jadi stres yang berkepanjangan atau stres yang kronis ya, stres yang kronis itu bisa seperti itu. Tubuh tidak bisa lagi diperintahkan untuk stop. Gitu ya. Itu. Nah, saya sendiri pernah lihat kejadian itu, Bu. Jadi pernah saya lihat kejadian itu dan saya baru pahamnya sekarang setelah kita belajar bersama-sama di Zoom ini lewat Dr. Syafiq, saya baru paham, oh itu loh yang namanya positive feedback ya. Positive feedback. Jadi waktu itu saya masih SMP kelas 1, saya tinggal di Semarang, ya, keluarga saya di Semarang. Nah, saya punya di depan rumah saya ada satu keluarga sudah bukan lansia ya, sudah separuh baya, dan mereka cukup akrab dengan keluarga kami ya, keluarga ini. Nah, keluarga di depan saya itu ekonominya bagus karena suaminya salah satu pejabat ya di lingkungan Departemen Perhubungan di Semarang. Nah, punya anak-anak baik-baik ya, mereka kuliah, kemudian jadi. Nah, cilakanya anak yang paling kecil perempuan ini bandel. Perempuan paling kecil ya, waktu itu SMA kelas 1 atau kelas 2 saya nggak ingat ya. Saya masuk SMP waktu itu. Ini agak bandel Bu pergaulannya. Singkat kata, nuwun sewu, dia masih SMA hamil. Gitu ya. Kan bikin malu Ibu ya. Nah, keluarga yang lain bisa terima, bapaknya bisa terima dan sebagainya. Karena kebetulan si temennya pria yang mungkin jadi ayahnya dari anaknya itu nggak mau ngakui gitu loh. Jadi akhirnya nggak bisa nikah, nggak mau ngakui, bukan aku, ada macam-macam lah intinya gitu ya. Jadi akhirnya dia punya anak tanpa ada bapak gitu ya. Nah, bapaknya bisa terima, kakak-kakaknya bisa. Hanya si ibu ini yang nggak bisa terima. Maksudnya nggak bisa terima, dia nggak bisa terima gitu loh. Kenapa anakku begini? Kenapa? Jadi dengan kata lain dia stres. Sampai itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dan apa yang terjadi? Dia pendarahan. Persis seperti orang mens, padahal dia sudah lewati masa menopause. Dia pendarahan. Sampai dibawa ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit, dikasih transfusi darah dan sebagainya, tetap dia pendarahan seperti apa itu keran Bu keluar terus. Apa kata dokter waktu itu? Dokter hanya bilang, Bu, tolong pikiran ibu dikendalikan. Gitu loh. Pikiran ibu dikendalikan. Nah, pada waktu itu saya masih SMP, saya nggak tahu apa sih hubungannya pikiran sama kayak begitu, kan gitu loh. Nah, belakangan setelah kita belajar, kita paham, Bu. Itu tanda bahwa seharusnya kalau terjadi pendarahan seperti itu, ya, itu kan nggak mungkin terjadi karena ibu itu sudah lewat menopause kan, nggak mungkin menopause, nggak mungkin menstruasi kan. Tapi pendarahan itu terjadi karena dalam uterusnya ada pecah pembuluh darah dan sebagainya, dan mungkin hormonnya juga tidak seimbang, hormonnya kacau balau dan sebagainya, akhirnya pendarahan. Karena pendarahan dalam uterus kan dipicu oleh hormon-hormon yang nggak benar, yang nggak seimbang, akhirnya terus keluar. Dan harusnya kalau negatif feedback-nya masih berjalan, maka kondisi itu akan memberikan input feedback kepada hipotalamus, bilang stop pendarahannya, stop hormonnya gitu ya, stop itu supaya jangan pendarahan. Tapi karena ini sudah positif feedback, jadi malah terjadi terus-terusan, hormon dikeluarkan terus mungkin dan sebagainya, akhirnya ya apa boleh buat, di rumah sakit dirawat sebulan, kemudian ya sudah meninggal ibu itu ya. Itu dimulai dari faktor pikiran ya. Nah, ini hubungannya dengan tadi Bu ya, negatif feedback dan positif feedback ya.
Negatif feedback-nya tidak ada karena pikirannya negatif ya, jadi artinya positif feedback. Tapi bisakah positif feedback-nya dibalikkan jadi negatif feedback? Bisa. Iya. Bergantung Iya. kepada Niatnya. ya niat pikirannya ya. Ingat kuliah Dr. Syafiq membahas mengenai kesadaran metagenetik ya. Iya. Jadi salah satu manfaat dari Zoom ini adalah membantu kita tadi ya mengendalikan manajemen stres ya. Stres tiap hari kita hadapi, Bu, karena kita manusia harus berkomunikasi. Tapi jangan sampai stresnya berubah menjadi kronis, stres yang terus-menerus, akhirnya menjadi depresi. Depresi itu adalah stres yang terus-menerus dan tanpa ada solusi. Itu depresi. Ya. Solusinya itu, Pak, solusinya itu juga bisa dengan ini spiritual brain itu ya, Pak ya? Wah, jelas itu, Bu. Betul. Itu nomor 1, Bu. Karena ini soal pikiran, ya. Itu nomor 1, spiritual ya. Itu yang bisa Dr. Syafiq bilang imun, aman. Ya. Iman, imun, aman ya. Dan kita sudah ngerti sekarang kenapa Dr. Syafiq pakai istilah iman, imun, aman. Karena itu berkaitan. Ya, walaupun tidak cukup hanya spiritual atau iman, harus diimbangi juga dengan pola hidup yang sehat ya. Pola hidup yang sehat berarti olahraga yang teratur ya. Tapi jangan olahraga yang terlalu keras juga, Bu. Kalau seusaha Ibu Ayu ya, sudah 50-an misalnya olahraga keras, malah akhirnya jadi problem juga ya, masalah juga. Ya kan? Masalah juga olahraga keras ya. Jadi olahraga yang membantu seimbang, makanan yang seimbang, istirahat yang cukup, termasuk minum OT-nya secara rutin ya, pagi, siang, sore, karena itu membantu kita untuk menjaga keseimbangan, khususnya keseimbangan oksidan dan antioksidan dalam tubuh kita supaya tidak mengalami oksidatif stres. Ya. Oke. Gitu Bu Ayu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Silakan. Bagaimana dengan konsumsi obat-obatan? Kan ada sekali ya, kadang-kadang obat-obatan untuk orang stres dan sebagainya ya. Nah, kebanyakan dari obat-obatan itu, ingat ya, kalau disease model berarti penyakit obat ya. Kalau kita bicara obat berarti kita bicara drug. Drug itu berarti adalah obat kimia ya. Kalau bicara herba berarti sesuatu yang bersifat alami seperti OT ya. Nah, salah satu efek dari drug itu adalah dia kan hanya bukan efek, dan salah satu tujuan dari drug adalah mengobati simptom atau gejala atau tanda-tandanya. Jadi tidak mengobati akar masalahnya ya. Karena akar masalahnya ini adalah pikiran, berarti ya dia harus benar-benar mengendalikan pikiran. Dia sendiri yang bisa mengobatinya. Ya, dia sendiri yang mengobatinya, bukan orang lain, bukan obat ya. Bukan obat yang mengobatinya. Maka kalau kita bedakan antara disease model dan biographical model, ingat kalau dalam biographical model atau holistik, pasien itu adalah subjek. Tapi dalam disease model, pasien adalah objek. Maksudnya apa pasien adalah subjek? Pasien adalah subjek dalam arti pasien itu sendiri yang mengobati dirinya sendiri. Pasien itu sendiri yang akan menerapi dirinya sendiri. Tugas kita adalah membantu dia. Tapi dalam disease model, pasien adalah objek. Yang mengobati adalah dokter melalui drug. Ya. Nah, sementara ini akar masalahnya adalah faktor mental, faktor pikiran, metagenetik. Obat tidak bisa mengobati, ya kan? Tapi dia yang harus mengobati pikirannya sendiri. Dia yang harus tadi ya, mencari cara bagaimana sesuatu yang stresor tadi ya, adanya stresor, itu tidak menjadi sebuah masalah. Karena ingat tadi urutannya ya, menurut Lazarus teori tadi, stresor, penilaian pertama, penilaian kedua, baru kemudian adaptasinya. Bisa nggak diadaptasi? Penilaian pertama itu mengatakan, apakah ini masalah? Kalau kita mengatakan ini bukan masalah, kita nggak akan lanjut ke penilaian kedua, berarti sudah selesai. Kita nggak akan, dalam tanda petik, nggak akan jadi stres, jadi berarti masalahnya jadi masalah, gitu ya, enggak. Kalau kita nggak bisa kendalikan itu, nggak bisa mengendalikan itu akhirnya akan jadi masalah. Jadi kembali lagi mengobati adalah itu. Maka obat-obat untuk orang atau penyakit stres kebanyakan adalah jenis-jenis obat tidur ya, membuat orang jadi tidur. Kalau tidur kan tenang ya, kalau tidur tenang ya. Tapi begitu dia bangun,
kan problemnya masih ada, orang itu cara berpikirnya kan, ya kan? Maka perlu untuk seperti itu ya. Nah, OT juga punya manfaat bersifat menenangkan karena zat-zat aktif dalam OT sebenarnya bisa membantu kita menjadi lebih tenang. Maka dalam beberapa penelitian, OT bisa digunakan untuk membantu beberapa penyakit-penyakit yang bersifat penyakit-penyakit mental karena membuat si pasien merasa atau membuat pasien berada dalam kondisi yang tenang. Tapi tetap masalahnya adalah karena pikiran, ya dia sendiri yang harus menjadi subjek. Subjek itu pelaku. Dia sendiri yang harus mengobati. Dengan cara apa tadi? Ingat tadi ya, kita harus kembali lagi ke soal spiritual tadi ya. Itu membuat kita dekat ke Tuhan, ya kita minta dibantu oleh Dia dan sebagainya ya. Jadi itulah sebabnya yang paling bagus adalah gunakan bahan yang bersifat alami ya. Karena bagaimanapun juga obat-obat yang bersifat kimiawi itu punya efek sampingnya ya. Oke, silakan kalau ada teman-teman lagi yang mau bertanya di pokok ini. Bapak, silakan. ya kebetulan kan saya sekolah di sebuah sekolah yang jadwalnya sangat padat. Jadi ini sangat memaksa kita untuk melakukan banyak hal. So yang kata Bapak tadi, waktu kita cuma 24 jam, tetapi terkadang kita terpaksa harus melakukan banyak hal. Nah, tetapi walaupun keadaan kita seperti ini, banyak dari kita itu nggak tahu kenapa rasanya seperti punya kekuatan lain gitu. Jadi semua ini bisa kita lalui dan kita kayak punya kekuatan di luar kemampuan kita gitu. Nah, ini apakah penjelasannya itu seperti reaksi bertemu orang gila tadi atau gimana, Dok? Pak? Ya, baik Ibu ya. Menarik itu pertanyaan Ibu ini. Kalau Ibu sudah pernah belajar dari melihat video atau melihat seminar kita mengenai metagenetic consciousness, ya metagenetic consciousness itu membahas mengenai kesadaran pikiran kita, bahwa pikiran kita sendiri itu bisa mempengaruhi tubuh kita, karena pikiran kita itu menjadi komandan untuk 37, sekian triliun sel, ya. Sekian sel-sel kita bergantung kepada pikiran kita, ya. Tapi metagenetic consciousness juga mengatakan bukan hanya pikiran kita juga dipengaruhi oleh pikiran yang lain atau energi yang lain, energi yang di luar pikiran kita. Maka ada istilah homeostasis, itu keseimbangan dalam tubuh kita. Ada namanya homeodinamik. Homeodinamik berarti otak kita melalui pineal body itu juga menerima gelombang-gelombang energi dari di luar tubuh kita. Maka salah satu bagian dari otak kita disebut sebagai spiritual brain. Nah, kalau kita melihat dari aspek agama atau religi, kita mengakui ada suatu personal atau pribadi yang mencipta kita, di luar kita, yang punya kekuatan yang luar biasa, dan kekuatannya bisa diberikan kepada kita. Kalau kita bicara dari aspek metagenetik, Bu, ya. Nah, kekuatan itu yang membantu kita bisa tidak lelah atau exhausted tadi, pada waktu kita menghadapi stressor atau pressure yang kita hadapi. Dalam hal ini tadi, misalnya kita punya waktu yang terbatas, kita sekolah dengan jadwal yang begitu padat dan kegiatan yang begitu padat. Ya, nah pembahasan kita bisa menunjukkan bahwa otak kita juga punya itu, tapi kita juga bisa melihat bahwa otak kita juga menangkap energi yang berasal dari luar. Maka pembahasan Dr. Syafiq menandaskan bahwa dengan mempelajari apa yang kita pelajari ini, kita jadi mengakui bahwa kita ini tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kita, kekuatan pikiran kita, Ibu ya. Kita juga harus mengakui bahwa ada satu pribadi yang menciptakan kita, yang dengan energinya, kalau Dr. Syafiq bilang, dengan love yang dia punya, dia menciptakan kita. Maka dia sanggup memberikan kepada kita juga energi atau kekuatan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan. Ya, jadi homeostasis bukan satu-satunya yang mengendalikan tubuh kita. Ada yang namanya homeodinamik. Itu energi dari luar yang harus kita tangkap untuk membantu kita. Itu Bu, kira-kira ya. Nah, kalau Ibu ingin lengkap, Ibu bisa lihat di Facebook atau di di Facebook atau di YouTube.
yang bagian video Dr. Syafiq yang membahas mengenai kesadaran metagenetik ya, metagenetic consciousness. Iya. Begitu kira-kira Ibu ya? Ya, lalu saya kadang perhatiin ya, ada beberapa teman saya itu yang di akhir-akhir tahun pelajaran itu justru malah drop-nya parah gitu loh, sakit terus. Apakah juga terpengaruh dari semua tekanan-tekanan ini? Iya, betul Bu. Itu fasenya. Tadi kan ada kurvanya ya. Ada kurva di mana kurva stres itu kan ada tahap di mana kalau menurut teori gas tadi, GAS tadi, berarti yang pertama itu kita harus alarm, kemudian setelah alarm kita resisten, dan akhirnya exhaustion ya, kecapean. Nah mungkin itu kan sifatnya akumulatif ya Bu ya. Kalau seperti itu kan sifatnya akumulatif. Jadi kadangkala justru di akhirnya kita yang merasa bahwa kita akhirnya sudah nggak sanggup lagi, nggak tahan lagi. Benar yang Ibu katakan, ya memang itu akumulasinya seperti itu. Iya. Ya. Kira-kira apakah ada cara gitu biar kan selama kita menjalani itu bisa dilalui, tapi kita nggak sakit pada akhirnya gitu. Ya. Ada cara. Tadi Ibu ya, yang dalam slide itu ada manajemennya, macam-macam tadi ya, ada olahraganya bagaimana ya. Karena olahraga sesibuk apapun Bu, kita harus akui bahwa olahraga itu perlu. Ya, itu sangat perlu sekali. Yang kedua, istirahatnya. Sesibuk apapun, kita harus akui istirahat itu perlu. Minimal itu 7-8 jam sehari. Nah, kalau bicara minimal 7-8 jam sehari, kan kita udah mikir nih, 24 jam kurangi 8, udah berapa itu? Kan gitu ya, 24 jam. Tapi kita juga harus, jadi kalau saya pernah ikut seminar ini menarik ya, sebenarnya ini bukan seminar kesehatan, tapi seminar mengenai manajemen, itu ada tabel miliknya, kalau Ibu pernah lihat 7 Habit ya, kalau pernah dengar seminar 7 Habit ya, nah, itu salah satunya adalah manajemen waktu. Jadi ada empat kotak waktu itu manajemennya. Satu, ada istilah urgent, tapi important tapi tidak urgent. Ada urgent dan important. Ada tidak urgent dan tidak important. Nah, kadang-kadang yang kita lakukan adalah selalu yang urgent gitu ya. Karena kita suka-sukanya memang begitu, yang urgent. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang yang tidak important pada waktu itu, soal waktu, tapi sebenarnya nanti bisa jadi urgent. Misalnya apa itu? Istirahat. Kadang-kadang kalau kita kesibukan, yang kita korbankan biasanya apa? Istirahat ya. Nah, tapi nanti itu akumulasi. Saya pernah baca buku yang mengatakan bahwa utang tidur tidak bisa dibayar dengan vitamin. Utang tidur tidak bisa dibayar dengan kopi atau dengan bahan apapun ya. Utang tidur harus dibayar tidur ya. Kenapa? Karena dalam tidur itu ada prosesnya. Kita pernah belajar ada proses REM-nya dan sebagainya ya. Dan pada waktu kita tidur ada hormon yang khusus dikeluarkan namanya melatonin yang fungsinya untuk memperbaiki. Dan pada waktu kita tidur, jam tidur ada sistem yang kita bekerja namanya sistem parasimpatis ya, yang bersifat digest ya, and rest dan sebagainya. Nah, kalau itu dilewati, akhirnya tubuh kita kan selalu dalam posisi fight and flight ya, simpatis, dan itu kelelahan Bu, sehingga pada akhirnya itu terakumulasi pada titik tertentu kita benar-benar sudah nggak sanggup lagi menahan kelelahan, akhirnya kita tepar Bu. Seperti itu. Maka kembali lagi ya tadi, manajemen waktu, istirahat cukup, makan yang seimbang ya, kemudian punya waktu untuk sedikit rekreasi ya, dan sebagainya. Itu tantangannya memang Bu kalau hidup dengan kondisi jadwal yang sibuk sekali. Ya, kita kira begitu ya Bu. Tadi Bapak bilang, ya. Tadi Bapak bilang utang tidur nggak bisa dibayar dengan apapun ya. Tapi tidur juga nggak bisa ditabung. Betul Bu, itu masalahnya ya. Itu seperti vitamin C Bu. Vitamin C nggak bisa disimpan ya Bu ya. Iya. Ya, jadi kalau setiap hari harus dapat, walaupun jumlahnya sedikit, tapi tiap hari nggak bisa dapat karena nggak bisa ditabung ya. Kalau vitamin A, D masih bisa ditabung ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bagus sekali Bu, bermutu sekali ya. Cocok dengan pembahasan kita ya. Oke teman-teman, sayang sekali ini waktu kita terbatas. Kita harus akhiri sampai di sini waktu kita. Terima kasih untuk atensinya, perhatiannya, juga pertanyaan untuk bagian ini. Kita akan ketemu kembali pada sesi berikutnya hari Sabtu. Kita punya pokok yang lain ya. Dr. Syafiq akan memberikan pemaparan. Jadi tiap Sabtu Dr. Syafiq akan memberikan pemaparan, dan tiap hari Selasa
ada review untuk pokok yang disampaikan pada hari Sabtu ya. Tujuannya ada cukup waktu untuk mengunyah ya, untuk merenungkan apa yang dipelajari sehingga hari Selasanya kalau ada pertanyaan bisa kita sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran teman-teman. Kalau ingin tahu lebih banyak mengenai OT yang kita bahas tadi, teh kesehatan, teman-teman bisa hubungi teman-teman dari OT. Mereka akan senang menjelaskan lebih jauh mengenai OT, termasuk peluang bisnisnya yang luar biasa ya. Kita akan senang ketemu. Mari kita terus maju bersama dengan OT Dahsyat. Terima kasih.